Selamat datang di channel YT Trending. Dan admin mengucapkan salam sehat selalu untuk para sahabat semuanya. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe agar admin lebih bersemangat untuk update. Dan untuk cerita yang lain admin akan membagikan linknya di kolom deskripsi. Oke, sebelum mendengarkan alur ceritanya jangan lupa kopinya diseruput dulu biar bisa mendengarkan alur ceritanya dengan baik. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Kisah pemuda yang menjadi sopir pribadi. Episode ke-109. Pada episode sebelumnya diceritakan bentrokan pukulan Bernard dengan Pak Hendra itu telah membuat Pak Hendra berkeringat dingin. Walau bagaimanapun juga Pak Hendra yang sudah mengeluarkan 50% tenaga dalamnya itu namun masih saja tidak mampu untuk menggoyahkan pertahanan dari Bernard. Dari sini dapat dilihat bagaimana perbedaan kekuatan antara Bernard dan Pak Hendra itu. Bagaikan langit dan bumi. Kalau begini aku bisa mampus, pantas saja kakakku dengan mudahnya dapat dikalahkan oleh pemuda ingusan ini. Ternyata pemuda ini menyimpan kekuatan yang mengerikan. Benar-benar pemuda yang sangat berbakat, gumam Pak Hendra dalam hatinya yang sudah merasa gundah setelah pukulan mematikannya itu tidak mampu untuk menggoyahkan Bernard. Dalam kegundahannya itu Pak Hendra pun mencoba untuk berbagai cara bagaimana bisa melarikan diri dan menghindar dari Bernard. Jelas secara kemampuan bahwa Pak Hendra bukanlah tandingan dari Bernard. Apalagi sekarang dirinya juga ada sedikit luka dalam akibat bentrok pukulannya dengan pukulan yang dikeluarkan oleh Bernard. Bernard, sekali lagi aku katakan jika kamu mau mengakui kesalahanmu maka aku akan mengampunimu, kata Pak Hendra membujuk Bernard. Karena tidak ada cara lain baginya untuk bertarung habis-habisan dengan pemuda itu sekaligus. Dirinya juga menutupi rasa gentarnya karena bagi dirinya mengakui kekalahan adalah suatu hal yang sangat memalukan. Apa kamu bilang, aku harus mengakui kesalahanku? Jangan mimpi kamu itu bagiku hanyalah seekor semut saja. Membiarkanmu untuk tetap hidup adalah kesalahan fatal bagiku. Karena aku membiarkan tindakan kejahatan akan merajalela, kata Bernard dengan sinis. Mendengar jawaban seperti itu dari Bernard maka tidak ada kata lain baginya untuk bisa melarikan diri dari pemuda itu. Baik. Kalau begitu aku akan mengirimmu ke neraka secepat mungkin. Aku akan memberikan rasa kematian yang paling mengenaskan kepadamu, kata Pak Hendra dengan marah. Lalu Pak Hendra pun mulai mengumpulkan kekuatannya di kedua tangannya. Seketika itu juga sinar berwarna ungu pekat keluar di antara kedua tangannya dan hawa di sekitar pun kini terasa sangat menegangkan bagi orang yang ada di sekitar mereka. Sinar warna ungu itu yang membulat itu makin lama terlihat semakin membesar, suasana di sekitarnya pun mulai terasa menjadi semakin berat, bahkan orang-orang yang ada di tempat itu merasa bahwa kondisi mereka seperti menerima beban berat sehingga banyak di antara mereka yang mulai goyang berdirinya. Ya, jurus cahaya ungu gravitasi ini memang sebuah jurus yang langka. Karena jurus ini memanfaatkan kekuatan gravitasi bumi untuk
Menekan siapa saja yang ada dalam radius 5 km akan merasakan dampaknya. Dan kemudian sebuah getaran seperti gempa bumi pun mulai dirasakan oleh semua orang yang ada di tempat itu sehingga banyak orang yang mulai berjatuhan ke tanah karena tidak mampu untuk berdiri. Melihat hal ini Bernard pun juga mempersiapkan serangan tandingannya. Kedua telapak tangan Bernard diarahkan ke atas dan di atas udara itu tiba-tiba muncul cahaya keemasan berbentuk telapak tangan besar jurus penghakiman. Telapak dewa ini mampu meredam getaran gempa bumi yang dihasilkan oleh kekuatan dari Pak Hendra itu. Pak Hendra pun terlihat terkejut setelah melihat jurus ini. Ia di dalam dunia praktisi ahli bela diri jurus yang dikeluarkan oleh Bernard itu tidak banyak orang yang memilikinya. Dan jurus ini adalah jurus yang paling ditakuti oleh banyak praktisi ahli bela diri, bahkan ahli setingkat master legenda seperti dirinya pun kemungkinan kecil untuk bisa mampu menahan serangan dari jurus itu. Sepanjang sejarah dunia ahli bela diri jurus penghakiman telapak dewa ini hanya 2 kali saja muncul dan jurus ini sudah menggemparkan ranah dunia ahli bela diri. Pak Hendra pun segera mengetahui siapa pemilik dari jurus mengerikan itu. "Apa hubunganmu dengan Bintang Timur?" teriak Pak Hendra setelah melihat jurus yang dikeluarkan oleh Bernard itu. "Kenapa kamu menanyakan hal ini? Apakah kamu mengenal dengan Bintang Timur?" tanya Bernard. "Ya, nama Bintang Timur itu adalah satu julukan Bernard." Jurus ini pernah dikeluarkan oleh seorang praktisi ahli bela diri kuno. Pertama kalinya dan dari praktisi itu jurus ini diturunkan kepada seorang murid perempuan yang misterius lalu diturunkan kepada murid kesayangannya yang bergelar Bintang Timur itu. "Aku hanya ingin bertanya saja. Jadi biar aku bisa puas jika membunuhmu?" kata Pak Hendra, karena dirinya melihat masih ada kelemahan dari jurus yang dikeluarkan oleh Bernard itu. Sebab jurus penghakiman tangan dewa ini hanya Sang Bintang Timur saja yang mampu mengeluarkan dengan sempurna. "Pak Tua, matamu memang sangat tajam juga mampu mengenali jurusku ini. Baiklah, biar kamu tidak penasaran di alam baka maka aku akan mengatakannya kepadamu. Sekarang ini kamu sedang berhadapan sendiri dengan orang yang kamu tanyakan," kata Bernard. Mendengar jawaban seperti itu maka Pak Hendra pun tertawa. "Hai anak ingusan, mau mampus saja masih bisa untuk ngibul di hadapanku? Tidak mungkin jurus penghakiman telapak dewa bisa kamu pergunakan untuk nakutiku. Jurus yang kamu keluarkan itu masih belum sempurna," kata Pak Hendra. "Ya, jurus penghakiman telapak dewa ini yang banyak diketahui oleh para praktisi ahli bela diri bahwa sinar yang membentuk telapak tangan itu harusnya berwarna putih. Namun yang dikeluarkan oleh Bernard jurusnya itu mempunyai cahaya keemasan. Kita lihat saja siapa yang akan mampus duluan. Tidak perlu sempurna atau tidak sempurna," kata Bernard. Lalu Bernard pun mulai menekan jurusnya itu ke arah Pak Hendra. Sedangkan Pak Hendra mulai mengcover serangan Bernard dengan cahaya ungu gravitasinya.
Seketika itu juga Pak Hendra serasa tubuhnya ditindih oleh sebuah gunung. Beban dari cahaya tapak dewa itu benar-benar sangat membuat Pak Hendra tidak mampu untuk bergerak sama sekali. Bahkan jurus cahaya ungu gravitasinya menjadi berbalik menyerang dirinya sendiri. Kondisi seperti ini bagi Pak Hendra serasa dalam kondisi antara hidup dan mati. Semua kekuatan tenaga dalamnya dikerahkan untuk menahan jurus dari Bernat itu, namun masih saja dirinya tidak mampu lepas dari pengaruh serangan dari Bernat. Kini terlihat dari hidung, mata dan semua lubang yang ada di tubuh Pak Hendra mulai mengeluarkan darah segar. Bahkan pakaian putih Pak Hendra kini sudah mulai berubah menjadi merah karena darah keluar dari mana-mana di sekujur tubuhnya. Inilah perbedaan tingkat kekuatan antara Bernat dengan Pak Hendra. Dan tak lama kemudian terdengarlah suara-suara yang mengerikan pada Pak Hendra, di mana suara itu adalah suara patah tulang. Teriakan mengerikan keluar dari mulut Pak Hendra. Kondisi seperti ini bagaikan sebuah katak di dalam tempurung. Beberapa orang yang melihat kejadian mengerikan ini tidak ada yang bisa untuk membantu Pak Hendra, karena semua orang yang ada di sekitarnya dalam kondisi tidak mampu bergerak sama sekali dikarenakan tekanan gravitasi dari jurus Pak Hendra membuat anak buah Pak Hendra tidak mampu bergerak sama sekali. Dan tak lama kemudian terdengarlah suara yang membuat setiap orang bergidik ngeri, di mana dari patah tulang tubuh Pak Hendra itu kini mulai meletuskan satu persatu, dimulai dengan tangan kirinya yang meledak karena tekanan berat dari jurus Bernat sehingga darah pun memancar ke mana-mana. Dan suara terakhir dari jeritan Pak Hendra itu kini mulai meredup seiring dengan meledaknya semua anggota tubuh Pak Hendra. Hingga tidak menyisakan bekas anggota tubuh sama sekali karena semua sudah lumat seperti daging yang masuk dalam penggilingan. Semua orang berteriak karena merasa ngeri melihat kejadian itu. Dan sesaat kemudian suasana hening mulai menyelimuti lokasi perbukitan tempat di mana villa Pak Hendra berada. Bernat pun kemudian berjalan ke arah Amiko, Badik dan beberapa orang anak buah Pak Hendra yang ada di tempat itu. "Apa kalian semua juga mau senasib seperti Pak Hendra?" tanya Bernat dengan tegas kepada para anak buah Pak Hendra. Melihat sikap tegas dari Bernat, maka semua anak buah Pak Hendra yang tersisa terlihat begitu ketakutan. Mereka semua merasa ngeri melihat bagaimana cara kematian dari Pak Hendra yang begitu menyakitkan. Tidak ada cara lain bagi mereka untuk meminta ampun dibandingkan harus mati dengan cara mengenaskan. "Maaf Tuan, kami ini hanyalah orang bayaran dari Pak Hendra. Jadi kami semua tidak ada sangkut pautnya dengan masalah Anda dengan Pak Hendra," kata Badik yang mulai gemetaran di nada suaranya itu. "Walau bagaimanapun juga aku sebenarnya bukanlah orang yang kejam. Aku bisa saja mengampuni kalian semua, yang penting kalian mulai sekarang harus setia kepadaku," kata Bernat. "Baik, kami akan setia kepada Tuan sampai kapanpun," kata Badik. "Untuk menjamin itu aku harus lakukan ini kepada kalian semua," kata Bernat. Lalu dengan kecepatan gerakannya itu Bernat memberikan totokan di beberapa tempat di tubuh mereka semua. Gerakan ini tanpa bisa dihalangi oleh mereka semua.
Apa yang baru saja Tuan lakukan kepada kami? Tanya Badik dengan penasaran. Itu hanya sebagai tanda saja, jika kalian sampai mengingkari janji setia kepadaku. Maka totokan itu akan perlahan-lahan menggerogoti tubuh kalian. Dan kalian akan merasakan bagaimana sakitnya tubuh kalian sampai ke tulang-tulang, kata Bernard. Mendengar hal ini maka pucatlah wajah mereka semua. Ternyata konsekuensinya sangat mahal sekali jika mengkhianati janji setia kepada Bernard. Baik, kami akan selalu setia kepada Tuan selamanya, kata Badik sambil mencoba untuk tersenyum. Dan di sisi lain saat itu masih ada satu pertempuran yang sedang berlangsung. Ya, pertempuran antara Satria dengan Satya. Di antara mereka berdua itu dahulu memang pernah mempunyai hubungan dekat. Pertempuran mereka memang sangat sengit. Sepertinya kemampuan mereka berdua berada pada tingkat yang tidak berbeda jauh. Bagaimana, apakah kamu masih mau melanjutkan pertempuran ini? Tanya Satya dengan menahan nafasnya yang sedikit terengah-engah. Bagaimanapun aku tidak akan pernah menyerah kepadamu. Selama ini aku sudah lama diam dengan apa yang sudah kamu perbuat terhadap orang tuaku. Mereka sudah menganggapmu sebagai anaknya sendiri, tapi kamu justru mencelakakan mereka. Sungguh anak tidak tahu balas budi, kata Satria. Aku bukannya tidak tahu balas budi. Justru aku ingin membalaskan sakit hati orang tuaku. Semenjak orang tuaku kalah saat pertandingan melawan ayahmu itu, ayahku banyak mendapatkan cacian dari sahabat-sahabat ayahku. Hal ini yang membuat ayah dan ibuku mengasingkan diri dan sampai akhir hayatnya mereka hidup di tempat terpencil, kata Satya. Menang dan kalah dalam pertandingan itu adalah suatu hal yang umum. Yah, karena ayahmu adalah seorang yang sangat sombong dan arogan. Sehingga banyak orang yang dahulu pernah sakit hati dengan ayahmu akhirnya melampiaskannya. Setelah kekalahan dalam pertandingan itu, kata Satria. Sekedar kilas balik, dahulu ayahnya Satya ini adalah seorang master bela diri juga. Namun karena kesombongannya ayahnya Satya ini selalu melakukan tindakan kekerasan terhadap siapa saja yang ingin menghalangi dirinya. Suatu saat ada pertandingan turnamen bela diri bagi para pemenang turnamen itu akan mendapatkan banyak hadiah berharga. Lalu ayah Satya pun mengikuti pertandingan turnamen bela diri itu. Dan di saat finalnya ayah Satya ini bertemu lawan yang tangguh, yaitu ayahnya Satria ini. Dalam pertandingan itu ayahnya Satya dapat dikalahkan dengan mudahnya oleh ayahnya Satria. Dan pertandingan itu dimenangkan oleh ayahnya Satria. Namun di saat selebrasi kemenangan itu ayahnya Satya diam-diam membokong ayahnya Satria. Namun hal ini bisa diketahui oleh seorang senior master bela diri sehingga serangan itu dapat dipatahkan dan senior bela diri itu pun akhirnya menghilangkan semua kemampuan bela diri dari ayahnya Satya. Semenjak saat itu ayahnya Satya seperti halnya sampah di masyarakat di mana dahulu sering memperlakukan kekerasan kepada banyak orang. Akhirnya mereka pun melakukan pembalasan dendam dengan tidak memberikan tempat kepada ayahnya Satya. Mendapatkan perlakuan yang seperti itu, maka ayahnya Satya pun mengasingkan dirinya jauh dari kehidupan bermasyarakat.
Itulah kisah pemuda yang menjadi sopir pribadi episode ke-109. Bagaimana kelanjutannya, saksikan terus dan jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Akhir kata, admin mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat semuanya.